Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, apa kabarnya kalian selama satu mingguan ini? Akhirnya gue ada waktu luang lagi untuk bikin sebuah konten yang menurut gue layak untuk kita diskusikan bareng-bareng, karena ini yang sedang gue rasakan teman-temannya. Jadi di topik video kali ini gue akan ngebahas tentang kenapa sih sekarang pakai iPhone itu terasa biasa saja. Jadi terasa kayak nggak ada yang spesial teman-temannya. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi teman-temannya, kita langsung masuk guys ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke, di tangan gue ini adalah iPhone 15 Pro Ibu Bos teman-temannya. Jadi iPhone 15 Pro ini adalah salah satu iPhone yang menurut gue masih termasuk kelas wahid di tahun 2026 ini guys ya. Jadi kalau untuk iPhone 15 Pro ini dalam kehidupan sehari-hari itu memang tidak ada permasalahan sama sekali. Menurut gua ini udah salah satu iPhone yang canggih zaman now teman-temannya. Lu pengen ngegame bisa, lu pengen foto, video bisa, lu pengen nonton bisa, lu pengen dengerin lagu bisa. Jadi juga kalau untuk iPhone ini tuh memang rata-rata dipakai sama ibu bos untuk main game, dengerin musik, nonton video dan lain-lain, sama untuk urusan kerjaan teman-temannya. Di sini kalau untuk baterai usage kita, di sini kalian bisa lihat sendiri ada yang namanya Strava, ada Spotify, ada Instagram, dan WA. Rata-rata memang dipakai sama ibu bos untuk main Instagram dan juga di sini ngedit-ngedit foto dan video teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk dari sisi kamera, dari sisi video, iPhone 15 Pro ini adalah salah satu iPhone yang terwahid ya untuk zaman now. Barengan dengan 16 Pro dan juga 17 Pro teman-temannya. Jadi gue masih bisa bilang iPhone 15 Pro ini adalah salah satu iPhone kelas wahid di zaman now teman-temannya. Nah, tapi kenapa sih rasanya sekarang itu pakai iPhone itu terasa biasa saja, padahal iPhone itu udah serba canggih teman-temannya. Jadi kayak nggak ada yang spesial loh. Spesifikasi oke, kamera oke, foto oke, video bagus. Kenapa sih gue ngerasa kayak nggak ada gregetnya teman-temannya? Nah, jadi di sini guys ada beberapa hal yang ingin gue ingatkan ke kalian. Jadi ini adalah iPhone 6 teman-temannya. Oke. Kalau kita compare dengan iPhone 15 Pro, memang akan terlihat banget perbedaannya dari sisi ketebalannya. Kalau untuk tipisnya itu iPhone 6 tipis jauh banget teman-temannya. Untuk dari layarnya juga di sini kalian bisa lihat sendiri, layarnya memang udah beda, tapi gue bisa confirm ke kalian kalau iPhone 6 itu nggak sejelek itu ya untuk dari sisi layar teman-temannya. Nah, jadi di sini gue pengen remind ke kalian teman-temannya, kalau untuk di zaman dulu teman-temannya, kalau ganti iPhone itu adalah sebuah momen guys. Buka box pelan-pelan, kemudian nyalain layar pertama kali seperti ini, set, nyala pertama kali, rasanya kayak wow, keren banget teman-temannya. Bukan karena speknya sih, menurut gue secara pribadi zaman dulu tuh kita nggak terlalu mikirin spek, tapi karena iPhone dulu pas kita beli itu rasanya kayak sebuah lompatan dari device yang sebelumnya ke device yang terbaru, itu kayak ngerasa kayak wow, ini adalah sesuatu yang baru dan wah, jadi feelingnya tuh kayak premium banget. Dan hati gue tuh jujur ya, dulu tuh pas pakai iPhone 6 itu berbunga-bunga, pakai iPhone 5 itu berbunga-bunga, berasa kayak anjir iPhone 5 udah keren nih, sekarang dia lompat lagi, keren banget, lebih upgrade, bagus banget, tipis banget. Jadi yang gue rasakan itu kayak hati gue tuh deg-degan teman-temannya, merasa kayak wah, kalau bisa pakai iPhone tuh keren banget sih. Kalau sampai gue nggak pakai iPhone rasanya sayang banget ya nggak bisa nyobain teknologi yang terbaru setiap tahunnya guys ya. Oke, balik lagi ke iPhone 15 Pro gue ini. Jadi kalau misalkan kalian tanya, kenapa sih zaman sekarang itu pakai iPhone terasa biasa saja, tidak ada yang spesial? Sebenarnya mungkin jawabannya karena teknologinya sudah mencapai titik paling tinggi teman-temannya. Jadi kalau menurut gue secara pribadi teman-temannya, dengan iPhone 15 Pro ini guys ya, sekarang iPhone itu udah cepat. 15 Pro ini udah cepat banget ngibrit. Kamera bagus, baterai aman, semua berjalan dengan lancar dan sempurna. Gue tidak pernah mengalami permasalahan dengan iPhone 15 Pro ini, dan bisa gue bilang ini adalah salah satu iPhone yang paling worth it yang pernah gue pakai teman-temannya. Semuanya tuh gue bisa bilang kalau nggak ada yang sempurna di dunia ya, gue bisa bilang almost perfect, hampir sempurna teman-temannya. Nah, mungkin karena semuanya tuh udah serba wow, serba tinggi-tinggi, jadi gue ngerasa kayak nggak ada yang bikin deg-degan lagi. Nah, itu adalah alasan yang paling tepat dan juga berdasarkan dari analisa gue secara pribadi teman-temannya. Kalau gue pengen jujur ke kalian teman-temannya, ini nih iPhone 15 Pro dan ini adalah iPhone 7 Plus gue guys.
Jadi sebenarnya untuk pemakaian kita sehari-hari itu kan terbatas di situ-situ saja teman-temannya. Misalnya nih, kalian buka IG, kalian buka WhatsApp, kemudian kalian buka game, kalian foto, kalian nonton film, kalian buka video. Pemakaiannya di sekitar itu-itu aja. Kalian misalkan buka thread seperti ini teman-temannya. Nah, mau buka thread di iPhone 7 Plus, mau buka thread di iPhone 12 mini, mau buka thread di iPhone 15 Pro, di iPhone 16 yang lagi ngerekam, ataupun mau buka thread di iPhone SE 2 gua, semuanya itu bisa gua buka teman-temannya. Dan juga memang masih bisa kepake di iPhone 7 Plus gua ini juga teman-temannya. Nah, ini lucu juga nih guys. Apa nih? Keren, gua like dulu guys. Oke, kita lanjut teman-temannya. Jadi karena semua pemakaian kita tuh terbatas di situ-situ aja, seperti scroll IG, scroll TikTok, scroll Threads teman-temannya. Ini gue akan coba buka dulu untuk akun Kang Ripi gue. Di sini kalian bisa lihat sendiri guys ya. Nah, di sini kalau untuk dari buka IG pun masih lancar di iPhone 7 Plus gue teman-temannya. Tidak ada permasalahan sama sekali. Kemudian kalau misalkan kalian pengen dengerin lagu juga bisa. Belanja di Shopee bisa. Main game Mobile Legends bisa. Apa bedanya dengan iPhone 15 Pro? Kalau misalkan diajakin buat foto, sama-sama bisa ngefoto teman-temannya. Video, sama-sama bisa ngevideo. Besarnya lebih gedean 7 Plus malah yang gue rasakan teman-temannya. Layarnya seburik itu enggak juga, gue bilang teman-temannya. Layarnya oke-oke aja menurut gue, enggak sejelek itu teman-temannya. Jadi walaupun beda usianya, tapi sama-sama bisa menjalankan semua aplikasi teman-temannya. Selain itu, zaman dulu teman-temannya kalau misalkan ada sebuah smartphone yang akan rilis, kita tuh nggak terlalu tahu, hampir 80% apa sih bocoran yang bakal datang. Jadi pas iPhone-nya rilis dan sampai di tangan kita, kita ngerasa kayak wow, karena kita sama sekali nggak mendapatkan kisi-kisi iPhone seperti apa sih yang bakal dirilis oleh Apple. Tapi kalau untuk zaman sekarang, iPhone-nya belum rilis saja, kita udah tahu spesifikasi dan bocorannya secara detail. Jadi pas iPhone-nya tuh sampai di tangan kita, wah, ya, just it. Nothing spesial karena kita udah tahu spesifikasinya seperti apa dan tidak ada lagi rasa deg-degan itu teman-temannya. Nah, jadi kalau menurut gua dulu itu iPhone itu bikin kita penasaran. Sekarang kita sih udah tahu jawabannya karena sebelum iPhone itu dirilis, semua bocorannya tuh dibocorkan di internet. Jadi mungkin itu adalah salah satu hal juga yang bikin kita ngerasa kayak iPhone itu terasa biasa saja teman-temannya. Nah, untuk bagian terakhir di sini gue cuma pengen sharing ke kalian. Menurut pendapat gue secara pribadi, teknologi itu tidak lagi mengejutkan teman-temannya. Nah, jadi teknologi sekarang ini bukan soal kejutan, tapi lebih ke penyempurnaan aja teman-temannya. Dan yang namanya penyempurnaan nggak pernah seemosional waktu iPhone pertama kali rilis teman-temannya. Jadi yang namanya penyempurnaan itu nggak pernah seemosional yang namanya revolusi sebuah smartphone. Jadi menurut gua iPhone itu nggak berhenti berkembang, jujur. iPhone itu akan tetap dikembangkan, tapi kita aja yang udah terbiasa dengan spesifikasi yang gitu-gitu aja teman-temannya. Mungkin rasa kagum itu nggak hilang, atau rasa wow itu nggak hilang, atau rasa premium itu nggak ada hilang sama sekali. Tapi menurut gua secara pribadi udah berpindah tempat ke bagian yang lain mungkin teman-temannya. Ini iPhone 6 masih bisa buka Instagram guys ya. Jadi masih bisa buka Spotify, masih bisa buka Gmail di sini, masih bisa baca berita, masih bisa buka Google Maps, baterainya masih awet. Jadi karena pemakaian kita biasa-biasa aja, gue ngerasa iPhone 15 Pro sekarang ini juga biasa-biasa aja, tidak ada yang menarik dan ya seperti itulah adanya guys ya. Nah, menurut kalian apa yang gue sampaikan ini benar atau enggak sih? Atau mungkin kalian punya perbedaan pendapat, boleh share di kolom komentar. Karena di sini gue pengen ngajakin kalian untuk berdiskusi santai. Sebenarnya apa yang gue sampaikan ini relate nggak sih dengan yang kalian rasakan, teman-temannya? Oke, sekian video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.